Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita, untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Amin Allahumma amin. Ya, ini catatan yang keempat atau kelima ya. Coba nanti saya cek lagi untuk deskripsinya nanti. Di video sebelumnya saya membicarakan atau berusaha untuk mengulas surah Al-Fatihah, salah satu surah pendek yang juga disebut dengan Ummul Quran atau induk Al-Quran. Ya, dikatakan sebagai induk Al-Quran karena Al-Fatihah itu seperti saya ibaratkan seperti daftar isi pada sebuah buku, di mana kandungan-kandungan keseluruhan ayat Al-Quran itu bisa kita lihat melalui surah Al-Fatihah. Tetapi sebelumnya juga saya sampaikan bahwa ini bukan berarti dengan membaca surah Al-Fatihah lalu kita sudah membaca Al-Quran secara keseluruhannya. Tentu tidak ya. Karena sebagaimana kita tahu kalau misalnya kisi-kisi atau daftar buku kita hanya tahu secara garis besarnya saja, tetapi secara rincinya, secara penjelasan detailnya tentu kita tidak tahu. Jadi bahwa Al-Fatihah sebagai induk dari Al-Quran itu bukan berarti dengan membacanya lalu kita sudah membaca Al-Quran, tidak. Nah, saya sampaikan juga bahwa Al-Quran Al-Fatihah merupakan surah asyifa ya, surah obat. Surah obat yang saya katakan di sini bukan berarti dia obat secara untuk mengobati sakit lahir. Memang bisa itu dengan seizin Allah itu bisa menjadi obat lahir, tetapi secara lebih tepatnya saya lebih setuju kalau Al-Quran itu sangat mujarab untuk mengobati sakit batin. Ya, saya di sini tidak ingin mengulas secara fanatik ya. Karena misalnya tidak berarti karena ini menyinggung tentang keyakinan agama saya lalu saya tanpa melibatkan akal pikiran, tidak. Jadi saya ketika mengulas sesuatu saya akan memikirkannya lebih dulu. Saya akan menelaah lebih dulu, saya pahami, dan tentunya akan lahir satu statement atau pernyataan dari yang saya pahami itu tentunya dari perspektif pribadi ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Al-Fatihah merupakan surah obat yang akan mengobati selain lahiriah, tetapi lebih spesifik mengobati batin kita. Batin kita yang cenderung mudah sekali untuk sakit, cenderung sekali mudah untuk lelah, cenderung mudah untuk menyerah ya. Apalagi untuk saat-saat dewasa seperti ini ya, di zaman yang segalanya hampir semuanya itu bisa dinilai dengan materi, segala sesuatunya itu bisa kita ukur dengan materi. Sampai hampir segala hal ya, apalagi untuk seperti saya lah sekarang di perantauan gitu. Apapun yang saya lakukan, apapun tindakan saya yang saya kerjakan itu hampir semuanya membutuhkan uang gitu. Keluar dari kamar ya kan, saya jalan misalnya naik motor saya butuh bensin ya, saya naik angkot saya juga butuh biaya,
saya makan juga, kita makan juga butuh biaya, terutama memang untuk orang-orang yang di kota besar ya, yang tidak berbeda mungkin dengan saudara-saudara kita atau orang-orang yang di daerah pedesaan, yang punya rumah, yang punya kebun, yang punya tanah sendiri, mungkin bisa lebih minim membutuhkan uang, tetapi pada akhirnya juga tetap memerlukan materi seperti itu. Jadi memang dengan membaca atau mengamalkan, saya katakan di sini ya, mengamalkan, bukan hanya sekedar membaca. Dengan mengamalkan bacaan surah Al-Fatihah ini, dengan harapan bahwa di dalam hati kita itu, di dalam sanubari kita itu meresap satu keyakinan bahwa Allah ya kan akan menguatkan batin kita yang lemah, pikiran kita yang lemah, akan mengobati hati kita yang penuh dengan rasa sakit ya. Sakit karena dikecewakan seseorang, sakit karena dikecewakan oleh keadaan, atau bahkan mungkin sakit yang secara tidak sadar ya, kita lakukan diri kita sendiri ya, sakit yang timbul oleh tindakan kita sendiri gitu. Jadi memang secara saya sendiri sudah membuktikan bahwa saya dulu pernah menjadi pengamal agama yang sangat baik ya, saya katakan seperti itu. Lalu saya mencoba untuk mencari pengalaman yang lain ya, lalu saya longgarkan ya kan. Saya tidak terlalu mengotak-atik atau mengulas pembahasan tentang agama. Saya berusaha untuk mencari alternatif yang lain ya kan. Tetapi sisa-sisa kebahagiaan, ketenangan, atau istilahnya itu kemerdekaan ketika saya masih merasa begitu dekat dengan spiritualitas ya, dalam artian di sini yang dibingkai oleh agama. Saya kok merasa sekarang ini jauh tenggelam, jauh jatuhnya ya, sangat sakit, tenggelamnya itu sangat-sangat dalam ya kan, sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan pencapaian yang dulu pernah saya capai. Nah seperti itu. Nah jadi saya tidak mau mengulas yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan nanti bisa dilihat di pendahuluan tentang membuka mata batin melalui surah Al-Fatihah ya. Nah yang saya sampaikan di video ini, saya ingin memulainya dari satu ayat pertama, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dengan menyebut di sini saya artikan bukan hanya dengan membaca yang seperti saya sampaikan tadi, tidak hanya sekedar Bismillahirrohmanirrohim. Maksudnya bukan seperti itu. Tetapi dengan artian ketika kita membaca bismillah ya kan, dengan menyebut nama Allah, itu kita harus menyertakan hakikat Allah, asma Allah dalam tindakan kita, dalam setiap tindakan kita. Nah, dalam salah satu ayat ya, bahwa salah satu hadis kalau tidak salah, Rasulullah itu mengatakan bahwa segala tindakan yang kita lakukan tanpa menyertakan Allah di dalam semua tindakan kita tadi, maka amal kita, tindakan kita itu dinilai cacat. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang kita harus menyadari segala kemampuan yang ada pada diri kita, segala ilmu pengetahuan ya, segala apapun yang kita miliki itu tidak mungkin lepas dari kekuasaan Allah, tidak mungkin lepas dari kasih sayang Allah, tidak mungkin lepas dari campur tangan Allah atau Tuhan ya, atau Tuhan yang semesta alam. Tidak mungkin. Nah, dalam artian ini juga ya kan, dengan kata lain,
Kalau kita menyertakan nama Allah ya di dalam ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita juga akhirnya menyadari aku berbuat seperti ini, ya kan? Ini karena kehendak Allah. Ini karena izin Allah. Ini karena bantuan Allah. Ini karena anugerah yang diberikan oleh Allah sehingga saya bisa melakukan sesuatu. Nah, dengan menyadari ini, setidaknya pertama yang harus kita yang harus kita resapi, kita tidak ujub, kita tidak sombong atas segala keberhasilan yang kita capai, yang kita raih lah. Seperti itu. Memang apalagi di dewasa ini, di zaman dewasa ini, sekali lagi ketika ilmu pengetahuan itu membooming ya, terbuka luas, kita bangun tidur ya kan, disajikan oleh kenyataan-kenyataan yang memancing akal pikiran kita. Kita menggunakan segala logika yang semuanya betul-betul serba terbuka gitu. Seolah-olah tindakan kita, ya, keberhasilan kita, ya, kepemilikan kita itu tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Iya, secara logikanya. Kalau kita lihat secara fisik, ya, kita lihat secara lahir, yang kerja kita kok. Kita yang menggerakkan badan, kita yang bekerja, kita yang berusaha, kita yang bersusah payah, ya. Di mana di situ andilnya Tuhan itu di mana? Ya kan? Bahkan kalau perlu tidak ada andil orang lain lah, katakan seperti itu. Ini usaha saya sendiri. Saya bersusah payah sendiri, katakan saya bersedih sendiri, saya jatuh sendiri, saya bangun sendiri. Lalu di mana gitu? Lalu di mana Tuhan itu campur tangannya di mana? Jadi kalau ada pemikiran seperti ini, meskipun saya anggap keliru, tetapi saya tidak menyalahkannya juga, tidak menyalahkan. Karena pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Pemahaman setiap orang itu berbeda-beda, memiliki taraf ya atau tingkat pemahaman yang berbeda, ada kematangan berpikir yang berbeda pula, dan juga pastinya memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan itu sah-sah saja, monggo silahkan ya. Nah, jadi saya kembalikan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut ya, dengan menyertakan asma Allah yang Maha Pemurah. Pemurah di sini bisa kita artikan memang pemberi, sangat murah dalam hal memberi, ringan tangan dalam hal membantu. Kalau seandainya Allah itu tidak terlibat dalam aktivitas kita, katakan seperti itu, Allah itu tidak mengizinkan kita untuk bangun ketika kita tidur. Atau misalnya Allah menghendaki kita sakit, kita terkapar di tempat tidur, ya kan? Atau salah satu tubuh kita saja yang sakit, mungkin gigi ya kan, atau kepala, atau tangan, atau kaki, atau ya maaf saja mungkin organ dalam kita yang tidak sehat. Apakah pencapaian kita itu akan mulus ya kan, dibanding dengan kita sehat? Nah, seperti itu. Kalau kita ngomong, oh aku bisa menjaga kesehatan kok, kalau misalnya saya bisa menjaga pola hidup yang sehat, saya yakin bisa sehat ya. Nah, yang kalau misalnya kita seperti ini ya, pemikirannya kita seperti ini ya kan, tidak ada jaminan juga. Katakanlah asupan yang kita makan itu memenuhi syarat ya kan. Katakanlah misalnya kita itu ahli gizi, katakanlah kita itu betul-betul ahli dalam dalam struktur jaringan tubuh kita, pokoknya kita ahli semuanya dalam kesehatan gitu loh. Tetapi kita jangan lupa, tidak ada satu dokter pun yang tidak pernah sakit, dan tidak ada satu dokter pun yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
Dokter satu atau dua kali pasti pernah disembuhkan oleh orang lain, didiagnosa oleh orang lain, dibantu oleh orang lain, diupayakan oleh orang lain, disemangati oleh orang lain. Dan kita jangan lupa, orang lain yang membantu kita ini, sekalipun kita dokter ahli dalam segala semua kesehatan ya, bantuan dari orang lain ini salah satunya bentuk dari wujud keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam hal kesehatan ya. Dalam hal yang lain, dalam bidang yang lain sama. Saya yakin sama. Kita dalam bidang petani ya, pertanian, perkantoran, bisnis dan lain sebagainya. Kita jangan lupa itu. Kita jangan lupa kita bergerak itu karena Allah mengizinkan kita untuk bergerak. Kita berpikir karena Allah mengizinkan kita untuk berpikir. Kita cakap mengatakan sesuatu, kita cakap melakukan sesuatu, kita pandai melakukan sesuatu, kita lancar mengerjakan sesuatu, sehingga sesuatu yang kita usahakan itu membuahkan hasil yang membahagiakan seperti yang kita inginkan. Itu salah satu bentuk karunia dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang Maha Pemurah. Ar-Rahim ya, sifat yang menyertainya dipenuhi dengan kasih sayang. Apa bentuk kasih sayangnya Allah? Ketika kita jatuh ya, ketika kita sedih, Allah akan menghibur kita. Tidak mungkin tidak. Pasti Allah akan menghibur kita, tidak mungkin tidak. Terlepas kita jahat di mata orang lain atau kita baik di mata orang lain, kalau kita mau sadar, Allah pasti akan tetap sayang pada kita. Nah, saya pernah sekali atau dua kali berpikir ketika saya kalut, ketika saya pikirannya sangat kalut, ketika saya sedang bersedih, ketika saat itu saya betul-betul drop ya, saya berpikir, ya Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau biarkan aku sesedih ini, melakukan segalanya sendirian, kesepian? Kenapa aku sampai sejauh ini, setua ini, ya kan, aku masih sendirian? Kenapa Engkau biarkan aku, ya ibaratnya itu tidak ada orang yang mau peduli pada kita lah ya kan, katakan seperti itu. Pernah ada satu titik saya betul-betul ada di dalam kegelapan ya, dalam kegelapan nurani saya, bukan kegelapan yang tanpa cahaya seperti ini, bukan. Kegelapan nurani saya, kegelapan hati pikiran saya itu betul-betul pernah gelap, pernah ya kan. Tetapi tidak betul-betul gelap banget yang membuat saya tidak sadar, itu tidak. Tetapi secara naluri pikiran kita, hati kita juga akan pernah mengeluh ya. Kita sekali, dua kali, atau mungkin ratusan atau bahkan ribuan kali mungkin kita dalam hidup ini sering mengeluh. Katanya Engkau Maha Penyayang, lalu dalam bentuk apa kasih sayang? Nah, silakan bertanya seperti itu ya kan, silakan bereksperimen ya kan. Lalu kita tarik kembali, lihat ke dalam diri kita. Apakah Allah atau Tuhan itu tidak menyayangi kita, atau kita yang membatasi kasih sayang Tuhan? Apakah Tuhan itu memberikan bentuk pertolongan yang nyata, atau Tuhan itu tidak memberikan bentuk pertolongan seperti yang kita inginkan? Ya kan? Kita sakit, tapi tidak mungkin semua tubuh kita itu sakit. Ada pada bagian tubuh tertentu kita yang sehat, tetapi kesehatan dalam tubuh kita, salah satu bagian tubuh kita yang sehat ini akan tertutupi oleh rasa sakit di tubuh yang lain. Kita selama ini cenderung untuk fokus kepada salah satu bentuk kekurangan yang ada di dalam diri kita, dan sering mengabaikan kelebihan ya, yang ada di dalam diri kita. Dan ini khususnya saya sendiri ya, sampai saat ini. Ketika saya sakit ya kan, saya akan fokus kepada sakit ini. Ya Allah, sakit banget, ya Tuhan, sakit banget gitu.
saya merintih, saya mengeluh dan lain sebagainya gitu. Tetapi saya melupakan bahwa sisi saya yang lain ini masih sehat. Gigi saya mungkin yang sebelah kiri ini sering sakit ya. Saya kan seperti ini sakit. Ya kan? Semua kayak meronta-ronta, tubuh ini kayak seolah-olah itu kayak kacau balau gitu. Tapi lupa bahwa tangan, kaki ya, itu masih sehat. Ya kan? Kita selalu fokus kepada kekurangan, rasa sakit yang ada di dalam diri kita, tapi kita melupakan kesehatan yang ada di dalam sisi tubuh kita yang lain gitu. Ketika kita jatuh ya kan, kita jatuh, apakah ada orang yang menolong? Kita mungkin menganggap tidak ada orang menolong, aku bangkit sendiri. Jangan lupa, ketika kita bangkit ya kan, kita jalan, kita akan bertemu dengan orang lain. Kita bangkit dalam keterpurukan, misalnya dalam keterpurukan pikiran kita misalnya. Lalu kamu berpikir, lalu saya berpikir, kita berpikir, kenapa aku hidup seperti ini? Lalu kita perlahan-lahan menarik ulur pikiran kita kembangkan. Kita mengingat satu petikan mungkin, satu kata-kata orang tertentu mungkin. Itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah. Jangan lupakan itu. Ketika Anda betul-betul bangkrut di dalam satu usahanya, ya kan, mungkin minta bantuan ke orang lain, aku minta pinjaman ini dong untuk modal, tidak ada. Ini modal, tidak ada. Minta ke saudara, tidak ada. Lalu kita ngomong, ketika saya jatuh seperti ini, tidak ada satu orang pun yang mau membantu saya. Bahkan Tuhan mungkin ya kan, katakan tidak menolong saya. Lalu Anda berjalan ke tempat yang lain, ya kan? Atau mungkin Anda menjual habis-habisan lah, semuanya terjual habis-habisan ya kan, harta kekayaan kita habis sama sekali, betul-betul dari nol, ya kan? Lalu kita terlunta-lunta beberapa waktu ya, katakan ini gambaran yang sangat-sangat paling menyedihkan lah seperti itu. Lalu satu ketika ada satu orang mungkin, ya entah siapa orangnya, berbicara dengan Anda, dengan saya, dengan kita, bertanya dimulai dari hal sepele, lalu kita curhat, lalu kita menangis, lalu kita merintih dan lain sebagainya. Orang itu katakan juga nggak mau nolong, monggo silahkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi pada saat tertentu pasti akan ada orang yang menolong kita. Orang yang kita kenal mungkin yang tidak sadar, atau orang yang sama sekali tidak kita kenal, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan. Tidak mungkin tidak ya. Jadi pada bahasannya nanti, satu saatnya nanti saya akan menyampaikan juga lebih dalam ya tentang hakikat ketuhanan itu seperti apa. Nah, sebagai bentuk permulaan bahasan Al-Fatihah ini ya, yang video kemarin itu pendahuluan dan video ini adalah ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang secara ringkasnya adalah bahwa Allah itu memang Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Sifat-sifat yang saling melengkapi ini, yang seiring berjalan ini, kita resapi di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita aplikasikan di dalam setiap tindakan kita, dengan harapan bahwa kita menyadari setiap tindakan kita itu adalah campur tangan izin atas bantuan kasih sayang Tuhan yang Maha Esa. Dengan harapan setelah kita memahami semuanya itu, kita tidak akan ujub, tidak akan sombong, tidak akan besar kepala, ya kan, dengan mengatakan bahwa inilah pencapaianku, ya kan. Boleh mengatakan inilah pencapaianku, tetapi itu untuk menyemangati diri kita sendiri, tetapi bukan secara hakikatnya dengan menisbikan atau meniadakan Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.